Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak ke pasar beli semangka. Yuk belajar matematika. Nah, sudah siap belum? Sudah ya, harusnya ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kakak mau membahas tentang submateri dari persamaan garis lurus, ya. Nah, judulnya apa, Kak? Judulnya adalah tentang membuat persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Jadi kalau di video sebelumnya kalian sudah tahu cara membuat persamaan garis. Kalau yang video kali ini kita sama sih, juga membahas tentang cara membuat persamaan garis, tapi di sini nanti kita bandingkan garisnya itu sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Gitu ya. Nah, untuk membuat persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus dengan garis lain, ada 3 langkah yang harus kalian ingat. Apa saja itu? Langkah pertama. Langkah yang pertama, kalian harus mencari M1 atau gradien dari garis mula-mula. Gitu ya. Jadi langkah pertamanya cari M1, langkah kedua cari M2 atau gradien garis yang kedua. Nah, di sini kalian harus memperhatikan soalnya. Yang ditanyain apa? Kalau ternyata garisnya itu saling sejajar, ya. Kalau saling sejajar, ingat, berarti syaratnya adalah apa? Ingat? Lupa, Kak. Oke. Kalau sejajar syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Gitu ya. Kemudian kalau di soal itu garisnya saling tegak lurus, syaratnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, kalau M2-nya sudah ketemu, baru kita masukkan ke langkah terakhir. Langkah terakhirnya apa, Kak? Karena kita disuruh membuat persamaan garis, berarti kita masukkan ke rumus membuat persamaan garis lurus. Kalian masih ingat nggak di video sebelumnya? Lupa? Waduh, oke kakak ingatkan ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini M yang kita pakai, gradien yang kita pakai adalah gradien garis yang baru atau M2 ya, di langkah sebelumnya. Nah, sudah deh. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus terhadap garis lain. Gitu ya. Nah, di sini kakak punya contoh biar kalian lebih memahami. Contoh. Nah, oke. Contoh pertama ya, buatlah persamaan garis yang melalui min 1,3 dan sejajar dengan garis 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ingat, langkah pertamanya tadi apa? Langkah pertamanya adalah kita harus mencari M1. Cari dulu gradien mula-mula. Gitu ya. Kita tulis dulu. Dari mana ke M1-nya? Di sini garis yang lama adalah garis yang mempunyai persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Berarti kita cari gradiennya dari persamaan garis ini. Nah, masih ingat nggak gimana ya cara mencari gradiennya? Ingat nggak? Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Untuk mencari gradiennya, tinggal menggunakan rumus apa? Min A per B, di mana A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y, gitu ya. Dengan syarat X dan Y-nya harus di ruas yang sama. Nah, berarti berapa Kak gradiennya? Karena di sini koefisien X-nya 2,
berarti A-nya 2. Min 2, gini ya, per B. B-nya berapa? B adalah koefisien Y. Kalian lihat di sini. Oh, berarti B-nya adalah positif 3. Nah, langkah pertama sudah kita lalui. Selanjutnya, masuk ke langkah kedua. Cari M2. Nah, ingat ketika mencari M2, kalian harus melihat soalnya. Apa nih di soal nih? Disuruh nyari yang saling sejajar atau yang saling tegak lurus. Baca dulu. Nah, ternyata di sini kita disuruh menentukan garis yang saling sejajar, gitu ya. Karena sejajar berarti syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Nah, berarti berapa M2-nya? Ya sama kayak M1 ya. Min 2 per 3. Nah, langkah kedua sudah selesai. Langkah terakhir, ayo semangat ayo, langkah terakhir nih. Langkah terakhir. Langkah terakhirnya apa? Masukkan ke rumus persamaan garis, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Nah, itu yang diganti yang mana, Kak? Yang diganti adalah ada X1 sama Y1, yaitu titik yang dilalui oleh garis itu, min 1,3. Ini ya, Kakak tulis dulu di sini. Min 1,3, min 1-nya adalah X1, 3-nya adalah Y1, kemudian M2-nya adalah min 2 per 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Y min Y1-nya adalah 3 sama dengan M2. M2-nya min 2 per 3 kali X min X1. Nih ya, X1-nya berapa? X1-nya adalah negatif 1. Nah, berarti berapa itu, Kak? Kok ada per-pernya sih, Kak? Bentar, sabar. Nih ya, di sini ada tanda min ketemu min, bisa kita ubah menjadi positif. Nah, biar penyebutnya ini hilang, gimana caranya? Masih ingat? Gimana, Kak ya? Nah, biar 3-nya ini hilang ya, nggak ngeribetin. Ketika kalian kalikan pelangi, kalian boleh kalikan ke depan. Seret. Set. Gini ya. 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 3, berapa? Min 9. Kemudian ini berarti tinggal min 2 aja ya, karena 3-nya sudah kita pindahkan ke ruas kiri. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 1 adalah min 2. Nah, setelah itu tinggal kita cocokkan saja sama pilihan gandanya. Pilihan gandanya gimana? Apakah X sama Y-nya di ruas yang sama? Biasanya sih kayak gitu ya. Biasanya X sama Y-nya di ruas yang sama, kemudian sama dengan, baru nanti ada konstantanya, kayak gitu. Jadi di sini Kakak pindahkan min 2X-nya ke depan, jadi 2X ya, positif karena pindah ruas, plus 3Y sama dengan min 2, min 9, pindah ruas jadi plus 9. Berarti berapa nih? Min 2 tambah 9 adalah 7. Nah, sudah selesai. Gimana? Ngerti enggak langkah-langkahnya nih? Langkah pertama, kedua, ketiga. Coba perhatikan dulu. Mudah ya, pelan-pelan ngitungnya. Nanti kalau sudah sering latihan, pasti kalian bisa cepat banget ngerjakannya. Gitu ya. Nah, ini baru contoh pertama. Setelah ini Kakak mau ngasih contoh yang kedua. Gimana? Sudah, Kakak hapus dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe soal yang kedua ya. Di sini ada garis P. Garis P melalui titik min 2,3 dan 3,2. Buatlah persamaan garis K yang tegak lurus dengan garis P dan melalui min 4, min 1. Nah, bagaimana caranya? Nih ya.
Langkah pertama sama, kita harus cari dulu gradien mula-mula atau M1. Gitu ya. Nah, M1-nya dari mana, Kak? Karena di sini garis mula-mulanya adalah garis P dan garis P ini melalui titik min 2,3 dan 3,2, berarti kita cari gradiennya melalui dua titik ini. Kalian masih ingat nggak rumusnya gradien dua titik? Apa, Kak, ya? Tadi kalau persamaan garis sudah ingat min A per B. Kalau yang dua titik itu apa, Kak? Yo loh, lupa nih. Untuk gradien dua titik, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu ya. Nah, di sini kita kasih keterangan dulu, Kakak tulis di sini dulu ya. Ada min 2,3 dan 3,2. Kasih simbol dulu biar nggak bingung. X1, Y1, X2, Y2. Boleh dibalik ya, yang depan X2, Y2, yang belakang X1, Y1. Boleh. Nah, berarti langsung kita hitung nih. Y2. Y2-nya adalah 2 min Y1. Y1-nya adalah 3 per X2. X2-nya adalah 3 min X1-nya adalah min 2. Nah, hati-hati, harus teliti min plusnya ya, jangan sampai tertipu. Kalian sudah belajar bilangan bulat di kelas 7, kelas 6 SD gitu ya. Masa tertipu sih? Nah, kita hitung dulu. 2 dikurangi 3 adalah negatif 1 per 3 dikurangi negatif 2. Min ketemu min plus, berarti 3 plus 2 adalah 5. Nah, sudah ketemu nih M1-nya, yaitu min 1 per 5. Langkah kedua, kita harus cari M2-nya terlebih dahulu. M2-nya dari mana, Kak? Ingat, ketika mencari M2, perhatikan soal sejajar atau tegak lurus ya. Lihat nih, baca dulu. Nah, ternyata di sini kita disuruh menentukan yang saling tegak lurus. Artinya, kita menggunakan syarat tegak lurus, yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya berapa? Nih, sudah ada ya. Min 1 per 5. M2-nya lagi kita cari sama dengan negatif 1. Nah, tinggal pindah ruas saja nih. Min 1. Ingat, perkalian pindah ruas menjadi pembagian, kemudian pembagian pecahan. Sama seperti perkalian tapi dibalik, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mencoret min 1 sama min 1-nya, sama ya. Coret atas bawah, hasilnya adalah 5 untuk M2-nya. Gitu ya. Sudah ketemu nih. Sekarang masuk ke langkah terakhir. Tarik nafas dulu. Pusing? Enggak ya? Kalau mau jadi juara mah memang harus belajar dengan giat. Oke, langkah terakhir. Masukkan ke rumus Y min Y1 ini ya. Sama dengan M2 kali X min X1. Kakak tulis dulu. Nah, di sini X1 sama Y1-nya yang mana, Kak? Yang ini tah? Bukan. Karena ini persamaan garis yang baru, yaitu persamaan garis K. Di sini titik yang kita pakai adalah min 4, min 1. Ini sebagai X1 dan Y1-nya. Kemudian untuk M2-nya, M2-nya berapa? Nih ya, 5. Nah, sudah lengkap, tinggal kita masukkan saja. Y min, Y1-nya adalah negatif 1 sama dengan M2, M2-nya 5 kali X min, X1-nya adalah negatif 4. Nah, tinggal kita selesaikan. Y min ketemu min plus 1 sama dengan, ini kita kalikan pelangi, bisa nih langsung ya, karena nggak ada per-pernya. Bukan berupa pecahan, langsung nih, enak nih. 5 kali X, 5X, 5 kali, ini min ketemu min positif ya. Jadi 5 kali positif 4,
20. Nah, berarti gimana itu, Kak? Ini bisa kita jadikan kayak gini nih bentuknya. Y sama dengan 5X plus 20 positif 1. Pindah ruas menjadi negatif 1. Berarti hasil akhirnya adalah Y sama dengan 5X plus 19. Nih, udah deh selesai. Tinggal kalian cocokkan sama pilihan gandanya ya. Kalau misalnya soalnya berupa soal pilihan. Kayak gitu. Coba dilihat dulu. Tahu bedanya contoh yang kedua? Bedanya di rumus M1-nya ya. Karena diketahui 2 titik. Kayak gitu. Nah, gimana? Mudah? Mudah ya, kalau kalian sering latihan pasti mudah banget. Jadi, apa yang sudah kita pelajari di video kali ini? Kita sudah belajar tentang membuat persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus terhadap persamaan garis lain, gitu ya. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama, cari M1 terlebih dahulu. Kemudian, langkah kedua, cari M2. Perhatikan soalnya, apakah sejajar atau tegak lurus? Kalau misalnya sejajar, berarti syaratnya adalah M1 sama dengan M2, gitu ya. Kalau tegak lurus, syaratnya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau misalnya sudah selesai, sudah ketemu M2-nya, baru dimasukkan ke rumus persamaan garis, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1. Ya, ingat di sini yang kita pakai adalah M2-nya. Gitu ya. Nah, oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye.